A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melewati hari demi hari pada bulan Ramadan, dan tadi malam kita melewati malam yang ke-27. Sebagaimana keterangan para banyak ulama bahwa rata-rata bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Maka semoga setiap tilawah yang ibu bapak lantunkan pada malam harinya, kemudian sholat malamnya yang kita sama-sama tegakkan di malam harinya, entah itu sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih berjamaah dan mengikuti kultumnya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada di sana ada doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa pada akhir-akhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah afu, Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai memaafkan, ya. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, ya, menghapusnya, gitu. Sebagaimana penjelasan para asatidz yang pernah mengisi di sini bahwa afu itu berbeda dengan istighfar, ya. Istaghfara yastaghfiru, ya. Yang artinya meminta ampun dengan afuun itu hal yang berbeda. Kalau afu itu betul-betul dihapus, ya. Kalau istighfar, ya, itu hanya sebatas ya diampuni saja, tapi di sana masih ada catatannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghapus dosa-dosa yang telah lalu kepada kita, ya, setiap mungkin dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, dari semua pergerakan yang memicu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita harus banyak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keistiqomahan, ya, untuk sama-sama bisa menghadiri di majelis ilmu ini, ya, pada pagi hari ini, yang mana keutamaannya sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa, yang mana dijelaskan juga oleh para ustadz yang pernah mengisi pada pagi hari, ya, pada kuliah subuh ataupun pada ahad pagi dan lain sebagainya, ya, bahwa idza marartum biriyadil jannah farta'u, gitu, ya. Apabila kita melewati suatu taman surga, maka hendaklah kita untuk menepi. Kemudian ditanya, wa ma hiya riyadul jannah halqudz dzikr. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka taman surga itu adalah halaqah dzikir, ya. Halaqah dzikir. Nah, inilah taman surga yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, ya.
Jamaah yang semoga limuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mahasiswa yang telah kuliah menempuh 4 tahun, telah menyelesaikan tugas-tugasnya termasuk juga skripsinya ataupun tesisnya ya, ataupun disertasinya, adalah menjadi kebanggaan baginya tatkala mereka telah memakai toga ya, kemudian akan mendapatkan gelar sarjana. Begitupun juga bagi para bagi para calon pemimpin, bagi calon pejabat, adalah menjadi sebuah kebanggaan terbesar baginya adalah ketika mereka atau dia ini memenangkan kontestasi pemilihan. Ketika menang, maka dia akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya terpilih menjadi seorang bupati ataupun terpilih menjadi seorang gubernur maupun terpilih baginya bahkan menjadi seorang presiden. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Lalu sebutan Bu. Begitupun juga bagi orang umum ya, seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah padanya untuk bisa berangkat menunaikan ibadah rukun Islam yang ke-5, tindak haji ya. Ya, sebagian orang adalah menjadi kebanggaan kemudian setelah sepulangnya dari Masjidil Haram kembali ke tanah air mendapatkan gelar Pak Haji kalau bagi laki-laki, kalau bagi wanita ya Bu Hajah gitu. Tapi kadosnya saat ini pun mulai jarang gitu, atau tasih sudah mulai jarang ya, insya Allah. Itu merupakan kebanggaan yang ya wajar ya bagi manusia ya, bagi umum. Tapi sesungguhnya jamaah ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah ya, bahwa sebenarnya kebanggaan tertinggi ya bagi manusia, bagi seorang muslim itu adalah tatkala ia pada sebutan Abdullah ya. Kebanggaan yang sebenarnya, kebanggaannya hakiki ya, sebenarnya itu adalah tatkala ia mencapai pada panggilan sebagaimana Abdullah. Ngertos Abdullah niku napa? Hamba Allah. Inilah kebanggaan yang sejati sebenarnya ya. Jadi kebanggaan titel yang seharusnya dipegang oleh seorang muslim itu adalah tatkala dia betul-betul dirinya itu mendapatkan gelar Abdullah atau hamba Allah. Jadi bukan hanya sebatas gelar titel kebanggaan yang ada di mata manusia ya, karena mata manusia itu hal yang remeh gitu ya. Tapi tatkala dia mendapatkan gelar bahwa dirinya adalah sebagai Abdullah ya, maka yang pertama ya, dia akan terbebas dari penjajahan makhluk ya. Dia akan terbebas dari penjajahan makhluk. Jadi dia tidak akan melakukan sesuatu apapun ya, hanya mengharapkan kebahagiaan orang lain ya, agar orang lain itu bahagia gitu ya, agar orang lain itu senang, sehingga dia melakukan apapun, bahkan menabrak rambu-rambu agama. Kalau di media sosial gitu ya, maka ketika seorang konten kreator misalnya, konten kreator itu kan tukang pembuat video atau pembuat tulisan-tulisan yang ada di media sosial ya. Tatkala tidak ada engagement, ngertos sih engagement itu biasa yang disebut sebagai like, share, and comment, itu namanya engagement ya.
Maka ketika seorang konten kreator kalau dia kemudian tidak ada engagement ya, tidak ada yang komen, tidak ada yang lihat, bahkan tidak ada yang komen, tidak ada yang lihat, tidak ada yang like gitu ya, tidak ada yang share, itu merasa sedih gitu ya. Sepi dalam artian kontennya ya. Sepi banget. Misalnya kayak channel Almanar itu ya, paling kadang penontonnya itu hanya satu kali gitu ada. Kontennya itu yang dilihat yang penontonnya itu hanya 1 atau 2 itu paling sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali juga ada. Tidak ada yang like, tidak ada yang share, tidak ada yang komen, bahkan nggak ada yang penontonnya gitu. Itu ada di channel Almanari. Ya, kalau bagi konten kreator mereka tuh merasa sedih, nggak ada yang komen, nggak ada yang like, sehingga ya dia mungkin menghapus dari konten-kontennya itu. Jadi itu kan pengen mengikuti ekspektasi orang gitu ya, sehingga dia merasa terus-menerus pengen ya agar gimana orang itu share, like dan komen gitu ya. Yang dicari itu adalah engagement, agar orang itu ngomongin gitu ya. Semakin orang itu ngomong, semakin banyak orang yang ngetik di situ, komentar dan sebagainya, maka naik dia gitu. Maka akan semakin muncul videonya di mana-mana gitu ya. Makanya ketika orang itu nonton, buka sosial media, kemudian dia lihat di situ kontennya ya, yang kontennya seperti itu, maka akan ada keterkaitan yang kontennya itu begitu-begitu gitu ya. Kalau yang dilihat itu adalah ceramah, ya nanti akan yang muncul ya ceramah-ceramah yang lain gitu ya, dengan ustadz-ustadz yang lain. Tapi kalau yang dilihat itu adalah kontennya itu hal-hal yang negatif gitu ya, yang tidak baik ya, joget-jogetan, yang keluar adalah joget-jogetan terus gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama, agar dia terbebas dari penjajahan makhluk ya, merasa dirinya itu harus mengikuti kemauan orang gitu ya. Kalau dia sebagai orang hamba Allah, ya jangan mengikuti kemauan orang, tapi mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah merdeka dari hawa nafsu ya. Merdeka dari hawa nafsu, jadi harus terbebas dari hawa nafsu. Hawa nafsu jangan sampai mengedikkan dirinya, jangan sampai mengekang jiwanya gitu ya. Kalau orang itu masih masih terkekang dengan hawa nafsunya ya, bahkan melewati ya batasan-batasan dari suatu agama ya, dari rambu-rambu agama ya, dia kemungkinan ya bisa jadi dia masih menjadi hamba mengikuti nafsunya. Seperti orang ya menjadi hamba harta ya, sehingga apapun caranya yang penting bisa mendapatkan harta. Hamba wanita gitu, apapun yang dimau oleh seorang wanita dia akan turuti meskipun melewati batas-batas agama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi seorang hamba Allah akan memutus rantai materialisme ya, tidak ada lagi didikte oleh benda ataupun materi ya. Jadi tidak ada lagi kebahagiaan itu disebabkan karena adanya materi. Kalau tidak punya ini, wah nanti aku tidak bahagia. Kalau aku tidak punya HP ini misalnya, aku tidak bahagia. Kalau aku tidak memiliki baju ini, nanti aku tidak bahagia ya. Jadi itu orang didikte oleh benda materi gitu ya. Kalau aku tidak punya perhiasan kalung misalnya, kalau bagi seorang ibu-ibu ya, kalung yang warnanya kuning ya, terbuat dari emas, ada lagi di situ mutiaranya gitu, nanti aku nggak bahagia, maka aku harus memiliki itu gitu ya. Nah, ketika dia menjadi seorang hamba Allah ya, maka dia akan terbebas dari hal itu. Jadi yang menentukan kebahagiaan, kesenangan itu bukan karena adanya benda yang dimiliki, tapi karena dirinya adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwa menjadi hamba Allah itu setara semuanya. Tidak ada yang unggul atas satu dengan yang lainnya. Antara seorang bangsawan maupun seorang rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Bukan karena status dia sebagai seorang bangsawan, bukan status dia sebagai seorang pejabat, ya. Bukan status dia sebagai seorang gubernur ataupun bupati ataupun presiden bahkan, tapi kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan hukum bahkan itu tetap sama. Ada satu kisah menarik dulu, ya, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu kan menjadi seorang khalifah yang kedua. Dan waktu itu kan kekuasaannya sudah sangat luar biasa luas, ya. Di Mesir itu yang menjadi gubernur Mesir itu adalah Amr bin As. Umar bin Khattab menunjuk Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Kalau zaman itu, ya, pada waktu itu satu negara saat ini itu dipimpin oleh satu gubernur, gitu, ya. Tapi kalau saat ini, ya, negara itu ya dipimpin oleh presiden. Kalau zaman itu seluas itu, ya, seluas Mesir itu dipimpin oleh satu orang gubernur, ya. Syam itu dipimpin oleh satu orang gubernur, ya. Kemudian tempat yang lain itu dipimpin oleh kegubernuran. Nah, suatu ketika ada orang dari Mesir itu datang ke Madinah menghadap Umar radhiyallahu anhu. Yang mana seorang dari Mesir itu mengadu kepada Umar, "Wahai Umar, itu kan, saya itu dipukuli oleh anaknya Amr bin As itu. Maka saya itu dipukuli oleh anaknya Amr bin As, ya. Saya tidak bisa membalasnya karena dia adalah anak seorang pejabat. Dia adalah anak gubernur, saya nggak bisa membalasnya, gitu. Maka kemudian, ya, kenapa gitu? Kenapa kamu dipukul? Ya karena jadi waktu itu saya dengan anaknya itu melakukan pertandingan, ya, melaksanakan pertandingan balap kuda, gitu, ya. Balap kuda, kemudian saya menang, gitu kan. Nah, karena saya menang dan dia tidak mengakui kalau saya itu menang, ya. Maka kemudian dia memukul saya, ya. Ketika saya mau membalasnya, dia malah kemudian lapor kepada bapaknya sebagai seorang gubernur, gitu. Maka kemudian saya malah dipukuli olehnya, ya. Dipukuli, bahkan saya dimasukkan ke dalam penjara, gitu. Karena dia takut kalau saya lapor kepada Umar, ya, maka saya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi di penjara saya, setelah saya dipukuli, saya di penjara di sana, ya, karena dia takut, ya, saya lapor kepada kamu wahai Umar, gitu. Maka kemudian setelah beberapa bulan dia di penjara, mendekam di penjara. Setelah itu dia dibebaskan, ya. Maka setelah dibebaskan, maka dia lari ke Madinah, ya. Dia lari ke Madinah, kemudian lapor kejadian itu kepada Umar, ya. Nah, setelah lapor, maka Umar apa yang dikatakan? Baik, saya akan menulis surat, ya. Menulis surat berpesan kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As, agar dia itu datang ke Madinah waktu musim haji, ya. Maka seorang ini yang lapor ke Umar ini, ya, terus menunggu di sana, menunggu di Madinah sampai datangnya musim haji, ya. Benar, tatkala datang musim haji, Amr bin As datang bersama anaknya. Karena memang dipesan dalam suratnya itu mengatakan begitu, kamu datanglah ke Madinah saat musim haji beserta anakmu, gitu. Betul, tatkala datang musim haji, Amr bin As itu datang ke Madinah, ya. Setelah selesai melakukan ritual ibadah haji di Mekah sekian hari, ya, beserta anaknya, kemudian setelah itu datang ke Madinah menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sudah ketemu, ya, kemudian dikumpulkan orang-orang, ya. Orang-orang banyak dikumpulkan di tengah lapangan, ya. Kemudian setelah itu Umar mengatakan, "Hei, kamu yang tadi dipukul, ya, yang dulu kamu pernah dipukul sama anaknya Amr bin As, pukul dia lagi, gitu." Maka kemudian orang tadi yang lapor kepada Umar ini mengambil tongkat kemudian memukuli anaknya. Amr bin As dipukuli terus habis-habisan sampai orang-orang itu mengatakan, sudah, gitu, ya. Kemudian sampai capek dipukulinya anaknya Amr bin As, ya.
Dan orang-orang menyaksikan kejadian itu gitu. Semua orang yang ada di situ menyaksikan kejadian itu ya. Kemudian setelah selesai dipukuli dan dia merasa capek dan merasa puas ya, mukuli anaknya Amr bin As ya, sebagai seorang anak gubernur ya. Setelah selesai ya sudah gitu. Gimana, kamu sudah puas apa belum, katanya. Sudah ya, saya sudah puas, saya sudah enggak mampu lagi untuk memukuli ya gitu. Sudah. Setelah itu ya sudah itu ya. Setelah selesai kemudian Umar mengatakan, wahai Amr bin As ya, semua itu derajat kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih unggul siapapun itu di hadapan Allah. Di hadapan hukum itu semuanya sama ya. Siapapun itu, entah itu anak pejabat, entah itu pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita introspeksi diri pada zaman ini, kira-kira ada enggak yang seperti itu? Kayaknya mustahil. Yang banyak didengungkan itu kan hukum di negara kita tumpul ke atas atau ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu luar biasa, kejadian luar biasa ya pada zaman itu Umar bin Khattab ya. Nah, itulah ketika seorang itu menjadi hamba Allah ya, mendapatkan gelar titel yang sebenar-benarnya, maka semuanya derajatnya sama, setara semuanya, siapapun itu, entah itu gubernur, anaknya gubernur, presiden, anaknya presiden, ya, rakyat jelata, ya, pengusaha, seorang kaya maupun yang biasa saja, semuanya sama. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah, bahwa menjadi hamba Allah itulah kemerdekaan yang hakiki. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Siapapun yang tidak menjadi hamba Allah, maka dia pasti akan menjadi hamba yang lainnya ya. Itulah perkataan Ibnu Utsaimin ya dalam syarah Aqidah Wasatiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya kita perlu memahami tujuan asal muasal kita ya. Kita perlu memahami dari mana asal muasal kita. Karena dengan kita memahami asal muasal kita ya, maka akan menambahkan keyakinan kita bahwa kita itu adalah istimewa di hadapan Allah dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nabi SAW pernah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Siapa yang mengerti, mengenal ya, paham terhadap dirinya, maka dia akan mengenal, mengerti, paham terhadap Tuhannya ya. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal, paham dirinya dari mana, dirinya siapa ya, pasti dia akan mengenal Tuhannya ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa asal muasal kita itu adalah dari siapa, dari mana gitu ya. Maksudnya adalah kita itu adalah keturunan Nabi Adam, bukan sebagaimana sangkaan sebagian para sama orang ya, yang bahwa manusia itu berasal dari monyet itu, dari kera itu. Wah, itu penghinaan itu ya. Masa manusia disamakan dengan berasal dari hal yang sama ya, berasal dari monyet itu ya, dari kera itu ya. Karena ya itu hanya sebagai apa, penelitian itu ya, Darwins ya, ataupun yang lainnya itu mereka hanya berasumsi ya meskipun mereka mengumpulkan fosil gitu ya, ada fosilnya gitu ya, ada bukti arkeologinya ya, di pulau ini ada bukti arkeolog ya, fosilnya di bukti ini, di pulau ini, daerah ini ketemu fosilnya, arkeolognya gitu ya. Itu hanya baru asumsi saja, itu teori saja. Tapi kan teori itu kan ya butuh pembuktian ya. Dari mana sampai kemana prosesnya gitu ya. Dari ini sampai ini kok bisa monyet yang tidak berakal itu bisa sampai berakal tuh kayak gimana? Buktinya mana sampai sekarang kan masih diperdebatkan hingga saat ini ya. Oleh karenanya ketika seorang itu yakin bahwa dirinya itu berasal dari Nabi Adam, maka hal itu akan menambahkan keyakinan kepada dirinya bahwa dirinya adalah sebagai seorang yang mulia dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena pada sejatinya manusia diciptakan di alam semesta ini ya pada hakikatnya adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengabdi kepada yang lainnya ya. Bukan mengabdi kepada manusia, bukan mengabdi agar manusia itu senang ya, agar manusia itu bahagia, bukan, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ya, ya ayuhan nas qad ya ayuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, ya, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Ini adalah seruan secara umum kepada seluruh manusia, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, mengadakan kita ya. Baik kita maupun orang-orang sebelum-sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Al-Infitar ayat 6 sampai 7, ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim, hai manusia, apa yang menyebabkanmu itu tertipu ya kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dengan sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ya. Apa yang menyebabkanmu itu sehingga kalian tertipu berpaling kepada yang kalian ya, daripada kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu ya. Ya, kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-70 ya, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam, bahwa Allah Subhanahu memuliakan kita semua, kita sebagai manusia ya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah membawa mereka ya, baik di daratan maupun di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki kepada kalian dari hal-hal yang baik-baik saja. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami lebihkan para manusia itu daripada makhluk-makhluk yang lainnya ya. Jadi memang manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala bekali kemuliaan padanya daripada makhluk yang lain ya. Salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam hingga saat ini daripada makhluk yang lain napa Ibu? Apa yang ajaran Nabi Adam ya, yang dibawa dari sejak beliau diturunkan sampai hari ini, atau apa? Berpakaian. Ajaran Nabi Adam itu adalah apa? Berpakaian, Ibu Bapak. Coba kalau Nabi Adam tidak mengajari kita berpakaian, bisa jadi kita masih tidak berpakaian sampai hari ini. Tapi Nabi Adam ketika diturunkan, apa dalam surah itu disebutkan, dia jadi ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari surga, Nabi Adam itu menutupi badannya dengan miwaraqil jannah, dari dedaunan-daunan surga ya. Nabi Adam mengajari berpakaian. Coba mana ada hewan, mana ada monyet sekarang itu yang berpakaian, kecuali kalau manusia itu yang memberikan pakaian pada monyet itu ya, pada hewan itu nggak mungkin. Kalau hewan itu nggak mungkin dia berpakaian ya. Jadi nggak ada hewan itu yang berpakaian, kecuali yang manusia yang memelihara itu yang memberikan pakaian padanya. Jadi ajaran Nabi Adam yang terus berlaku dari dulu sampai sekarang adalah pakaian gitu. Coba kalau Nabi Adam tidak mengajarkan hal itu ya kita mungkin tidak berpakaian hari ini. Walhamdulillah itu ya. Bahwa itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dan anak keturunannya, sehingga pakaian itu terus melekat kepada kita ya, dengan berbagai model ya, bahkan kerudung juga dengan berbagai macam warna dan berbagai macam modelnya gitu ya, menyesuaikan dengan
kondisi alam di mana manusia itu tinggal ya. Ada yang pakaiannya jaketnya terbuat dari dari kulit hewan ya, kemudian bulunya tebal karena memang tempatnya adalah tempat yang dingin gitu ya. Ada yang pakaiannya itu ya bermacam-macam lah pakaian dari menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan tempat tertentu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka setelah kita memahami bahwa kita itu adalah sebagai seorang abdullah ya, seorang hamba Allah, maka di sana paling tidak disebutkan dalam surah Ali Imran ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang amaliyahnya seorang hamba Allah ya. Amaliyah seorang hamba Allah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-17 disebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada 5 amaliyah hamba Allah. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, as-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Saya ulangi, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ada 5. Yang pertama adalah as-sabirin, orang yang bersabar ya. Orang yang bersabar. Sabar itu apa? Sabar itu ya menahan diri ya. Menahan diri untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya serta tabah terhadap musibah yang menimpanya. Itulah sabar, menahan diri dari perintah Allah, menahan diri untuk meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Menahan diri agar dirinya itu selalu tabah terhadap musibah yang menimpanya. Ya, makanya para ulama secara umum itu membagi sabar itu ada 3 ya, sebagaimana mungkin sebagian kita pahami. As-sabru 'ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. As-sabru fi maksiatillah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru fil musibah, sabar dari musibah ya. Nah, sabar dalam ketaatan kepada Allah itu adalah tingkatan sabar yang tertinggi. Karena apa? Ya, karena untuk melaksanakan suatu ketaatan diperlukan azam yang begitu kuat, kemauan yang begitu kuat, tekad yang bulat ya. Orang itu kalau pengen mengikuti perintah Allah, itu harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu harus memiliki kemauan yang kuat, azam yang tekad ya. Misalnya bisa menjalankan sholat 5 waktu berjamaah saja di masjid, itu butuh azam yang kuat, tekad yang bulat gitu ya. Ya kalau tekadnya lemah ya mungkin sholat berjamaahnya tidak lengkap gitu ya. Meskipun ya sholatnya lengkap, tapi sholat berjamaahnya tidak lengkap. Ya, sholat berjamaah subuh mampu untuk berangkat ke masjid. Tapi kalau zuhur, asar bisa jadi sibuk gitu kan. Ketika zuhur, wah masih dalam kerja. Istirahatnya nanti kalau sudah lewat jam 12 gitu ya. Mau sholat berjamaah di masjid tidak bisa. Ya. Ketika pulang kerja badan sudah lesu, sudah capek, ya, pulang jam 2:30, ngantuk gitu ya. Kemudian akhirnya tertidur, lewatlah dia sholat untuk bisa sholat bersama di masjid ya. Nah itulah karena memang yang namanya ketaatan itu butuh azam yang kuat, tekad yang bulat ya. Tekad yang bulat untuk bisa melaksanakan hal itu. Coba kita lihat kisah para sahabat Nabi SAW. Abdullah ibnu Ummi Maktum ya. Salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini adalah sahabat yang buta, yang tidak bisa melihat, buta memang ya. Satu surat yang
turun karena Abdullah ibnu Ummi Maktum itu surat apa? Surat Abasa. Surat Abasa itu adalah satu surat yang menceritakan, di awalnya adalah menceritakan tentang masuk Islamnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi dalam suatu ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang buta, ya, orang yang buta. Kemudian beliau menghadap Nabi SAW, mengeluh, ya, mengadu kepada Nabi. Ya, wahai Rasulullah, saya itu kan orang buta, saya nggak bisa lihat, gitu ya. Pohon saya diberikan keringanan untuk saya itu tidak berangkat ke masjid. Gitu. Maka kemudian Rasulullah mengiyakan, oh gitu ya, ya sudah gitu. Sebelum Abdullah ibnu Ummi Maktum ini pergi dari majelisnya, kemudian beliau ini dipanggil lagi. Ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dipanggil lagi, sini. Dibalik lagi, coba balik ini. Coba kamu dengar suara adzan nggak? Kata Nabi SAW. Maka apa jawab Ibnu Ummi Maktum? Ya Rasulullah, saya masih dengar adzan. Ya sudah, kalau kamu masih mendengar suara adzan, sudah berangkat, kata gitu. Maka kemudian setelah mendengar jawaban Nabi SAW, ya, maka tiada satu hari pun, ya, beliau itu ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bayangkan, ya, sholat subuh, padahal rumahnya beliau dari rumahnya beliau sampai Masjidin Nabawi itu jauh, harus melewati kebun-kebun kurma, ya, lewati jalan-jalan yang gelap dan lain sebagainya. Beliau sendiri untuk bisa berangkat ke masjid, tapi tetap beliau istiqomah, ya, karena harus dengan sabar itu tadi. Ya. Suatu ketika dalam perjalanan, ya, ketika berangkat ke masjid subuh hari, keluar dari rumahnya, ya, di tengah perjalanan beliau itu kesandung hingga akhirnya jungkel sampai berdarah mukanya karena jungkel tadi, kesandung. Ya. Kemudian setelah itu, tapi tetap beliau lanjutkan perjalanan sampai ke masjid. Ya. Kemudian besoknya itu ternyata ada orang yang menuntun beliau untuk berangkat ke masjid dari rumahnya menuju masjid. Begitupun juga dengan hari-hari seterusnya. Ya. Sehingga kemudian membuat penasaran, Ibnu Ummi Maktum ini penasaran. Saya tuh penasaran, kamu tuh siapa gitu. Kamu tuh kok mau apa? Kamu tuh kok ya mau menuntun saya, ya, dari rumah saya, padahal perjalanan kita itu nggak dekat gitu. Sebenarnya kamu tuh siapa gitu. Maka kemudian orang ini, ya, mengatakan, saya itu tahu ketika kamu itu jatuh, ya, kemudian jungkel ketika menuju perjalanan ke masjid, kamu itu jatuh jungkel, kemudian akhirnya berdarah-darah, ya. Kemudian setelah itu kan kamu nggak jadi lagi berangkat ke masjid setelah itu. Ya. Maka saya tahu pahala kamu itu berkurang setengah, gitu. Bakal kamu tuh bertambah setengah, gitu. Bertambah setengah. Jadi pahala itu jadi 2 kali lipat setelah kejadian dia jatuh dari waktu berangkat ke masjid itu, ya. Maka kemudian saya itu takut jangan-jangan nanti pahala kamu malah tambah lagi setengah. Makanya saya akan mengantarkan kamu agar kamu tuh pahalanya jangan sampai tambah lagi, gitu. Jangan sampai tambah lagi, gitu. Maka saya ini sebenarnya adalah iblis, gitu. Jadi karena saking takutnya pahalanya itu bertambah kepada Abdullah Ummi Maktum, maka akhirnya apa? Dia itu mengantar Abdullah Ummi Maktum itu untuk berangkat ke masjid sampai tujuan. Itu luar biasa, ya, ceritanya itu. Bayangin itu, ya. Karena saking takutnya jangan sampai kamu tuh pahalanya tambah lagi, makanya tak antar aja sampai ke masjid, gitu. Nah, itulah bentuk kesabaran, ya, bentuk kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesabaran kepada kemaksiatan itu derajatnya lebih tengah lagi, ya, lebih turun lagi, ya. Karena kemaksiatan itu kan yang namanya antara perintah dan larangan itu sebenarnya lebih berat melaksanakan perintah. Kalau larangan itu kan manusia ya sudah diem saja, gitu, ya, nggak usah ngapa-ngapain, gitu, ya. Misalnya janganlah kalian tuh berzina, ya sudah diem, nggak usah berzina, itu kan. Sedangkan kalau perintah itu kan harus butuh kemauan, effort yang sangat luar biasa, dia harus ada pengorbanan dan seterusnya. Meskipun dosa itu ya kadang
manusia itu melakukan suatu dosa ya meskipun ada effortnya juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar atas musibah ya, musibah. Jadi ada suatu kisah juga gitu ya, yang mana ini dituliskan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang ulama ya, ada seorang ulama yang berangkat haji ya di Makkah ketika itu, dan ketika kita melaksanakan tawaf ya, dia itu melihat seorang wanita yang wajahnya itu terus bersinar ya, wajahnya menunjukkan tidak ada kesedihan, menunjukkan kebahagiaan secara terus menerus ketika dia itu melaksanakan tawaf ya. Sambil berkata begitu, wanita yang dia lihat itu mendengar percakapan itu gitu ya. Omongan dari ulama ini terdengar olehnya. Maka kemudian wanita ini berkata kepada syekh ini ya syekh ya, kenapa kamu mengatakan bahwa saya ini berwajah bersinar ya, tidak ada menunjukkan kesedihan dan lain sebagainya gitu. Ya, saya melihat kamu itu sepertinya tidak pernah sama sekali merasakan kesedihan, kepedihan ya, dan tidak merasa ada beban sama sekali gitu ya. Melihat dari wajah kamu itu menunjukkan bercahaya gitu, kata syekh ini. Maka kemudian wanita ini mengatakan, wahai syekh, sungguhnya Anda tidak mengetahui apa yang telah saya alami dalam beberapa tahun ini. Kemudian wanita ini melanjutkan kisahnya, wahai syekh, sungguhnya saya ini adalah seorang janda. Sebelumnya saya adalah seorang istri yang memiliki seorang suami dan juga memiliki orang anak. Ya. Suatu ketika pada hari Idul Adha, suami saya itu menyembelih seekor kambing. Kedua anak saya yang kecil itu mengikuti bapaknya. Karena melihat bapaknya itu menyembelih ekor kambing, maka kedua anak saya ini mempraktekkan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sang kakak itu nggak taunya dia mengambil pisau kemudian menyembelih adiknya. Gitu. Karena melihat bapaknya itu memotong kambingnya. Ya. Kemudian setelah lihat darah bercucuran dari adiknya, maka kakaknya itu ketakutan dia kemudian lari ke gunung, lari terus sampai ke gunung. Maka setelah kejadian itu bapaknya pun juga kemudian mencari-cari kemana larinya kakaknya ini ya. Lari ya, karena dia terus lari si kakak ini nggak taunya dimakan oleh hewan ya, dimakan oleh serigala ya. Jadi serigala ngeroyok anak kecil ini. Nah kemudian bapaknya ini mencari sampai ke gunung, ternyata kecapean kemudian meninggal di gunung ya. Ya jadi sudah 2 orang meninggal ya. Kemudian suaminya pun juga meninggal di gunung. Lalu ketika kejadian itu ya, saya itu sedang menyusui anak ya. Kemudian anak itu saya letakkan, saya keluar juga ikut mencari. Enggak taunya anak yang saya pegang, karena ada anak saya ini yang terakhir adalah bayi ya. Maka kemudian dia itu merangkak menuju dapur. Enggak taunya di dapur anak ini bisa meraih air yang sedang saya rebus itu ya. Kemudian airnya itu jatuhin badannya, hingga kemudian anak itu terbakar sampai kelihatan tulang-tulangnya gitu kan. Tidak berapa lama meninggal juga gitu ya. Maka sudah 3 anak yang saya mati gitu ya, dari anak yang terakhir, anak kakaknya dan kakaknya lagi. Nah kejadian itu kemudian didengar oleh anak yang pertama, anak yang besar itu sudah menikah, seorang wanita ya. Ketika mendengar hal itu, kakaknya, anak yang besar itu pingsan ya, kemudian di hadapan suaminya pingsan, tidak berapa lama meninggal juga. Jadi 4 anak sudah meninggal ya, suaminya pun juga ikut meninggal. Maka kemudian setelah itu ya saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji. Maka saya kemudian bisa berangkat haji tahun ini ya. Maka kemudian setelah tidak berapa lama ya ketemu dengan Anda ya Syekh gitu ya. Maka ya Syekh tadi mengatakan sangat luar biasa musibah yang menimpa Anda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada itu ya. Jadi
ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ya kesabaran. Ya, kesabaran butuh kesabaran, kesabaran dan butuh kesabaran ya. Kesabaran dengan mengeluh itu kan sesuatu hal yang beda tipis gitu ya. Kalau seorang itu bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau orang itu mengeluh, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Maka antara kesabaran dengan keluhan itu suatu hal yang beda tipis gitu ya. Ya. Dua-duanya, yang satu sabar itu kan menahan untuk ya tidak marah-marah, menahan untuk tidak, pokoknya ya menahan terhadap musibah, ya sudah gitu ya. Apa yang sudah terjadi ya sudah gitu. Kamu gimana lagi gitu kan? Karena itu sudah terjadi ya. Kalau seorang itu mengeluh, kalau mengeluh terus mengeluh kayak sana kayak sini ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dengan kesabaran ya, karena sudah terjadi ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah itu. Pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami pasti akan memberikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, ya, kekurangan harta, ya, dan jiwa, bahkan buah-buahan. Maka wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Itu yang pertama, tapi karena waktu kita tidak begitu panjang ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang kedua adalah as-shadiqin, yaitu adalah orang yang jujur ya. As-shadiqin ini sebenarnya ada 3 pengertian ya. Yang pertama adalah orang yang membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun tidak masuk akal baginya ya. Jadi membenarkan apapun yang datang dari Allah, membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah, maka itu termasuk adalah perilaku shadiqin. Sebagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau diberikan gelar As-Siddiq karena membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Tatkala semua orang itu nggak percaya ya dari apa yang diceritakan oleh Nabi tentang kejadian beliau itu melakukan perjalanan ya 1 malam menuju Palestina, ya, orang itu nggak percaya ya pada zaman itu ya. Coba bayangkan ya, menjelaskan orang itu bisa jalan pergi menuju Mekah sampai Palestina dalam 1 malam pada zaman itu masih belum bisa diterima gitu kan. Gimana menjelaskan misalnya ya 100 tahun yang lalu orang berangkat dari Paraan sampai Jakarta dalam 1 malam, itu gimana? Bisa nggak menjelaskan orang yang hidupnya 100 tahun yang lalu? Kira-kira bisa nomor betul? Nggak bisa, karena ya belum ada kendaraan mobil, belum ada kendaraan motor dan lain sebagainya. Maka perjalanan itu butuh hari-hari menggunakan kuda yang paling cepat sekali juga nggak mungkin bisa sampai Jakarta dalam waktu 1 hari 1 malam. Ya, maka menjelaskan sesuatu hal yang kejadian yang sudah terjadi pada zaman itu ya, pada suatu hal yang singkat, itu hal yang nggak masuk akal ya. Coba bayangkan menjelaskan orang yang hidupnya misalnya 1000 tahun yang lalu, perjalanan dari Indonesia menuju Makkah, bisa berangkat, bisa pergi ke sana dalam 1 hari, itu gimana? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dalam bayangannya yang namanya orang pergi dari Indonesia ke Mekah itu butuh waktu paling tidak minimal 6 bulan. Kenapa? Karena menggunakan kapal gitu kan. Tapi kalau sehari ini orang mau berangkat dari Indonesia menuju Mekah butuh berapa jam? Yang paling banyak, paling maksimal kalau direct ya, pesawatnya itu langsung paling enggak 10 jam lah. 10 jam itu enggak nyampe 1 hari 1 malam kita sudah sampai Mekah ya. Pagi di Semarang gitu kan, pesawatnya direct ya, misalnya jam 6 ya, sampai sana sekitar jam 4 jam 5 sudah sampai Arab Saudi gitu kan. Kalau menjelaskan 1000 tahun yang lalu gimana, kayaknya nggak masuk akal itu, karena zaman itu belum ada pesawat gitu ya. Bayangin ya, jadi Rasulullah SAW itu kadang memberikan penjelasan yang mana melampaui pikiran orang
banyak ketika itu. Ya kalau sekarang perjalanan misalnya dari Mekah menuju Baitul Maqdis, menuju Palestina semalam ya bisa aja menggunakan pesawat. Kalau sekarang, kalau zaman dulu apalagi 1400 tahun lalu itu enggak, di luar nalar gitu ya. Nah, itulah as-siddiqin ya. Kemudian yang kedua, pengertian dari siddiqin adalah orang yang antara lahir dan batinnya sama ya. Antara apa yang diperbuat dengan apa yang diyakini itu sama gitu ya. Jadi tidak ada kebalikan antara yang diyakini dengan perbuatannya, itu tidak ada kebalikan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kisah sejarah Nabi banyak ya kisahnya ya. Salah satunya adalah kisah Hantolah ya. Hantolah ini tiba-tiba ya, setelah mengikuti pengajian Nabi SAW, jadi Hantolah ini mengikuti pengajian Nabi SAW. Kemudian setelah mengikuti pengajian Nabi SAW, beliau itu pulang ya ke rumah, ketemu anak, ketemu istri ya. Setelah itu di perjalanan ya dia merasa gelisah ya. Kemudian ketemu Abu Bakar, kemudian dia mengatakan nafaqah Hantolah itu kan. Hantolah telah menjadi orang munafik. Hantolah telah menjadi seorang munafik katanya itu. Kok bisa Abu Bakar yang mendengar perkataan Hantolah, kok bisa kamu mengatakan begitu? Iya, karena ketika saya sedang di hadapan Nabi, saya itu merasa merasa tenang ya. Seakan-akan surga itu ada di depan saya. Seakan-akan kadang-kadang neraka itu ada di depan saya, sehingga saya takut, betul-betul takut gitu. Tapi ketika saya telah pulang ketemu dengan istri ya, sudah lupa semua gitu pelajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ketika ketemu dengan seorang anak ya, sudah lupa semua karena sudah bermain dengan anak, sudah lupa semua gitu. Maka saya menjadi seorang yang munafik gitu ya. Ketika ketemu Nabi ya, imannya terus bisa bertambah ya, mendengarkan ya, membarengi terus bertambah itu bareng Nabi SAW itu. Maka setelah hal itu disampaikan kepada Abu Bakar pun mengatakan, wah kalau begitu saya juga sama gitu ya. Ketika ketemu Nabi, iman kita bisa bertambah, tapi ketika pulang ke rumah, imannya turun gitu. Maka kemudian mereka berdua lapor kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mendengar ceritanya Hantolah, maka apa kata Nabi SAW? Wahai Hantolah, ya, sekiranya kamu bisa seperti itu terus, ya, ketika ketemu saya, kamu bisa merasakan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sebenar-benarnya hatimu dan ragamu terus menerus. Ketika kamu tidur, ketika kamu berjalan ya, di malam hari, di siang hari, la safahat al malaikah, kata Nabi SAW, pasti malaikat itu kan salaman kepada kamu, kata gitu. Kalau sekiranya kamu itu bisa terus dalam ketaatan kepada Allah, baik lahir maupun batin, dimanapun kamu berada, di keluarga, dalam kesendirian, dalam keramaian ya, maka malaikat bisa salaman sama kamu, katanya gitu. Maka menunjukkan hal ini, dari kisah ini menunjukkan ya, semua yang namanya iman itu ya kadang naik kadang turun, tidak bisa dia naik terus. Kalau naik terus, wah luar biasa, bahkan sampai-sampai malaikat pun akan ikut jabat tangan salaman, katanya gitu, kata Nabi SAW. Nah, itulah as-siddiqin ya, yang mana antara hati dan perbuatan sama ya. Kemudian yang pengertian yang ketiga, yang terakhir adalah as-siddiqin itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang kuat untuk terus berada di atas jalan kebenaran ya. Jadi azam untuk selalu berada di atas jalan kebenaran itu sangat kuat banget. Pokoknya lurus dia itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ya, menjauhi dari larangan-larangannya ya, tidak goyah sedikit pun ya. Ini yang banyak kalau kita melihat kisah para sahabat Nabi SAW. Kemudian selanjutnya sifat dari orang amaliyah seorang yang hamba Allah adalah al-qanitin. Al-qanitin itu adalah artinya adalah kepatuhan ya, kepatuhan dan ketaatan. Ada juga yang mengartikan bahwa qanitin itu artinya adalah kunut. Kunut itu berdiri di hadapan Allah dalam rangka beribadah dan patuh kepadanya. Ya, jadi kunut itu qanitin ya, berdiri kemudian berdoa, itu artinya qanitin, kunut. Tapi ada seorang ulama menjelaskan bahwa yang namanya
qanitin itu artinya adalah dawamu ta'ah ma'a masahibatil khusyu'i wal khudu'. Bahwa yang namanya qanitin itu artinya atau kunut itu artinya adalah ketaatan kepada Allah ya dengan kontinu yang diiringi dengan rasa khusyuk ya. Rasa khusyuk dan patuh ya. Jadi dia kontinu ya untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah diiringi dengan rasa khusyuk dan kepatuhan. Kemudian yang keempat itu ada al-munfikin, artinya adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya ya, di jalan Allah ya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu itu menginfakkan apa yang kamu cintai. Terus yang kelima itu adalah al-mustaghfirina bil ashar ya, adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur ya. Jadi waktu sahur itu gunakanlah untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab ya untuk berdoa kepada Allah, terutama adalah istighfar ya. Anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam ya itu banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Yusuf dan juga kepada bapaknya ya. Kalau kita lihat kisahnya Yusuf secara lengkap ya, yang dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Yakub ya, saudara-saudaranya Yusuf itu sangat luar biasa ya, mereka itu ya berlaku kepada Yusuf itu kan sangat luar biasa ya. Ya dibuang cebur ke ning sumur, kemudian ditinggal begitu saja gitu kan. Kemudian Yusuf itu diangkut oleh orang. Kemudian ketika di Mesir itu juga ketemu dengan Yusuf, yang mana Yusuf itu sebagai seorang kepala negara ya, dia berbohong gitu ya. Saudara yang lain itu tidak mengakui Yusuf itu bahwa dia itu sebelumnya adalah Yusuf yang dulu pernah dibuang gitu. Kemudian berbohong lagi kepada ayahnya dan seterusnya. Maka kemudian dia ini meminta kepada Yakub ya, para saudara-saudara Yusuf ya, itu meminta kepada Yakub untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Yakub? Saufa astaghfiru rabbi ya, saufa astaghfiru rabbi, insyaallah akan aku mintakan ampun ya kepada Tuhanku bil ashar, pada waktu sahur gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya doa istighfar yang paling kuat itu adalah sayyidul istighfar ya, yang sebagaimana kemarin pada waktu sore itu dikaji oleh Ustadz itu ya, Ustadz Quinta ya, Royhan. Demikianlah kajian kita pada subuh kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari, dan Allah memudahkan kita untuk bisa istiqomah menjalankan puasa ya yang tinggal beberapa hari ini dengan maksimal ya. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amal ibadah kita ya, menerima puasa kita, menerima sholat kita ya, menerima doa-doa kita. Demikian dari saya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.